selamat datang kembali di channel YouTube Haha Craft. Channel yang berfokus pada tutorial dan tips-tips merajut. Bagi teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, supaya teman-teman bisa lebih banyak lagi mendapatkan berbagai macam informasi tentang merajut. Oke? Kalau udah subscribe, mari kita mulai pembelajaran merajut tahap ketiga. Di tahap yang ketiga ini, kita akan belajar cara memegang benang. Sama seperti episode sebelumnya, teknik memegang benang itu ada banyak cara ya. Tapi di sini aku akan memberikan 3 teknik aja yang sering digunakan oleh para prajut. Oke? Jadi tolong disimak baik-baik ya. Sebelum kita mulai ke teknik yang pertama ya, kalian pastikan tangan kalian itu tidak basah ataupun berkeringat ya. Jadi si tangannya itu harus kering, oke, terbebas dari segala sesuatu termasuk hem body. Jadi kalau misalkan kalian habis pakai hem body, cuci dulu tangannya pakai sabun ya, kemudian keringin ya. Ingat ya, si tangan itu jangan basah ataupun berkeringat. Kenapa? Karena kalau misalkan tangan kita basah ataupun berkeringat ya, ataupun lunyuk pakai hem body, nanti pegang benangnya itu gak enakan ya. Si benangnya itu jadi agak bakal keset gitu. Pokoknya si benangnya itu bakal gak enakan lah dipegang nah gitunya. Jadi usahakan tangan kalian itu harus kering. Oke, terbebas dari basah, keringat ataupun hem body dan sebagainya. Ya, oke, kita mulai aja teknik yang pertama. Kalian siapin dulu tangan kiri ya. Kemudian kalian pegang ujung benangnya seperti ini. Kemudian ya, kalian lilitkan benang ini ke telunjuk sebanyak 2 kali. Oke, perhatikan sambil praktekan ya, dipraktekin bareng-bareng. Kita lilitkan sebanyak 2 kali. 1. Sekali lagi. 2. Ya, jarak lilitannya itu harus renggang kayak gini ya. Jangan dempet kayak gini. Oke, tapi renggang. Kita ulangi lagi. Lilitkan benang ke telunjuk ya. Sebanyak 2 kali. 1. Oke, sekali lagi 2 ya. Perhatikan posisi tangannya itu seperti ini ya. Lalu kita tarik sedikit lagi. Nah, kayak gini. Kita taruh benang yang ini ya di atas jari tengah. Nah, seperti ini. Kemudian benang yang ini kita apit dengan ibu jari. Nah, kayak gini ya. Ini adalah penampakan teknik memegang benang yang pertama. Oke, untuk benang yang sebelah sini itu posisinya seperti ini ya. Jadi si benang yang ini tuh dia tidak terlalu diapit ataupun tidak terlalu longgar, sedang aja tuh. Oke, jadi guys, si benang ini tuh dia bisa ditarik ya. Tuh, ditarik kayak gini. Oke, kalau misalkan teknik memegang benang kalian itu benar ya, si benang itu pas ditarik dia tidak terlalu longgar seperti ini. Ini kan longgar banget tuh ya, gampang banget ditariknya. Dan tidak terlalu keset. Nah, kalau misalkan ininya itu susah ditarik ya, agak keset banget, ditariknya itu sakit, bisa ditarik tapi sakit, berarti itu teknik kalian salah ya. Yang benar itu ya, kalau misalkan teknik kalian benar, itu ketika benangnya ditarik ya, sebentar, ketika benangnya ditarik, itu si benangnya tidak terlalu ngeglosir kayak gini, ataupun tidak terlalu keset. Jadi si benangnya itu dia pas ditarik itu agak sedikit keset ya, sedikit keset, bukan keset banget ya, agak terkontrol lah kalau bahasa ini nama ya, si benangnya itu agak terkontrol pergerakannya tuh.
ya, atau sedikit keset aja gitu ya. Tuh. Jadi tidak terlalu longgar ataupun tidak terlalu keset nih. Kalau misalkan terlalu keset ya berarti kalian mencengkram benang yang sebelah sini mengapit benang yang sebelah sini itu terlalu mencengkram ya. Jadi si benangnya itu susah ditarik atau keset banget ya. Kalau benangnya keset banget kayak gini, nanti tangan kalian bakal sakit. Oke. Kalau misalkan nih si benangnya terlalu ngegolosor seperti ini ya atau terlalu longgar, nih terlalu longgar tuh kayak gini, ini kan agak longgar ya. Nanti ya pas kalian ngerajut itu ya si benangnya itu jadi lepas terus gitu di genggaman tuh, lepas gitu, susah dirajut, agak susah dirajutnya ya dan hasilnya itu akan longgar si rajutannya. Jadi si benangnya itu ya pergerakan benangnya itu harus standar ya. Jadi tidak terlalu keset ataupun tidak terlalu longgar ya. Jadi standar aja ya, si benangnya itu terkontrol. Oke. Seperti ini nih. Tuh agak sedikit keset. Oke? Itu adalah teknik yang pertama. Oke. Kita perjelas lagi ya, kita ulangi sekali lagi. Taruh benang di telapak tangan kiri. Oke, kemudian kita lilit ke telunjuk sebanyak 2 kali ya, dengan sedikit berjarak. Oke, kita lilit 1, lilit sekali lagi 2 ya. Kemudian kita taruh sisa benangnya di atas jari tengah ya, seperti ini. Kemudian diapit dengan jempol ya, jadi hurufnya itu seperti huruf K ya. Dan teman-teman perhatikan juga ya, si telunjuk ini itu harus tegak ya, seperti ini tuh, jeg-jeg ya. Jangan lemes atau loyo kayak gini ya, tapi harus tegak. Nah, kayak gini. Kenapa gak boleh loyo? Karena kalau loyo seperti ini, kalian lihat tuh, si benangnya itu akan longgar ya, dan nanti kalau misalkan kalian merajut ya, si hakpennya itu ya, si benangnya itu susah diambilnya, bakal aclok-aclokan gitu, bakal teenakeun lah. Jadi si telunjuk ini tuh harus tegak kayak gini ya, jangan tegak banget kayak gini, nanti kalian pegel ya. Jadi standar aja, agak miring tuh, miring ya. Oke, jadi si telunjuknya itu agak miring ya, kalau ke bawah dikit boleh ya, seperti ini, ke atas sedikit boleh, yang penting jangan tegak banget ya, nanti tangan kalian itu sakit. Oke ya, tapi ke aku mah nyamannya tegak kayak gini ya. Kalau kalian nyaman masih ya udah nggak apa-apa, ini mah hanya tips and trick aja. Oke, jadi ini adalah penampakan teknik yang pertama. Lanjut ke teknik yang kedua. Nah, di teknik yang kedua ini itu hampir mirip dengan teknik yang pertama ya. Kita siapin dulu tangan kirinya. Kemudian kita taruh benang di atas telapak tangan kiri seperti ini ya. Kemudian kita lilitkan ya, sama seperti tadi ke telunjuk ya. Lilitkan benang sebanyak 2 kali. Oke. Kita lilitkan 1, sekali lagi 2 ya. Kita tarik benangnya sedikit, kemudian kita taruh benangnya di atas jari tengah ya, seperti ini. Lalu diapit lagi dengan ibu jari. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk benang yang ini ya, kalian bisa untuk benang yang ini itu ditahan dengan jari kelingking ataupun jari manis seperti ini. Nah, ditahannya itu bukan ditahan banget ya, bukan ditahan kayak gini, ini mah peperket ya, tapi seukur ditahan aja. Nah, kayak gini ya, biar si benangnya itu lebih terkontrol. Kalau misalkan kayak gini aja kan kadang-kadang ada yang masih kagok gitu, takut si benangnya itu kendor gitu ya.
Nah, di sini di teknik yang kedua ini kalian bisa si kelingking ini ikut bermain ya. Jadi si kelingking bisa ikut menahan si benang yang di bawah ini. Nah, kayak gini. Jadi tahannya itu bukan ditahan banget, tapi nah biasa aja nahannya. Ya, kalau ditahan banget kayak gini, itu si benangnya nggak bakal bisa gerak ya. Keset banget ya. Sedangkan kalau misalkan ditahan aja nih, si benangnya itu bakal lebih terkontrol. Nah, masih bisa ditarik tuh. Masih bisa ditarik ya. Kayak gitu. Nah, ntar dulu nih, udah agak mulai basah tanganku. Kita keringkan dulu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kayak gini ya tuh. Nih, penampakan bawahnya seperti ini ya. Tuh, bisa kayak gini juga nih. Tapi kan kalau dua-duanya dua-duanya nahan itu kayak kagok gitu, kayak gak enaken. Jadi kalian bisa pakai kelingking aja ataupun jari manis aja. Biasanya sih pakai kelingking ya, tuh. Agak ditahan. Nah, kalau misalkan teknik kalian itu benar ya, si benangnya itu dia bakal standar ya. Pergerakannya itu lebih terkontrol gitu, standar ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi si benangnya itu tidak terlalu keset ya, ataupun tidak terlalu longgar nih. Ya, jadi pergerakan benangnya itu dia lebih terkontrol tuh, sedikit keset ya, sedikit keset seperti ini. Oke, kita ulangi lagi untuk teknik kedua ya. Siapkan telapak tangan kiri, kemudian kita taruh benang ya, lalu kita lilitkan ke telunjuk sebanyak 2 kali. 1, 2. Ya. Kemudian kita taruh benangnya di atas jari tengah. Oke, seperti ini. Dan diapit dengan ibu jari. Nah, kayak gini ya. Oke, membentuk huruf K. Ingat ya, si telunjuk ini jangan loyo ya, tapi harus tegak kayak gini. Sedikit tegak dan miring ya. Kemudian untuk benang yang ini kita apit dengan kelingking ya, bisa bentuknya mengapitnya itu bisa kayak gini ataupun kayak gini, senyaman kalian aja. Oke? Gini ya. Atau kayak gini. Pokoknya si benang ini tuh agak diapit ya. Tuh. Nah, kayak gini ya. Lanjut lagi ke teknik yang terakhir ya, yaitu teknik yang ketiga. Nah, untuk teknik yang ketiga itu seperti ini ya. Oke. Kita masih pakai tangan kiri ya, kemudian pegang ujung benangnya. Lalu kita akan melilitkan di jari kelingking ya, 1 kali lilitan aja. Dari atas kita lilit. 1. Kemudian kita selang-seling ke setiap jarinya. Oke, perhatikan kita bawa ke belakang jari manis. Seperti ini, lalu bawa lagi ke depan jari tengah dan bawa lagi ke belakang jari telunjuk. Nah, kayak gini. Lalu kita putar seperti ini dan taruh ujung benang di atas jari tengah. Nah, kayak gini dan diapit dengan ibu jari atau jempol. Sip. Nah, untuk benang yang ini biar dia nggak terlalu longgar, itu bisa ditahan dengan si kelingking ya. Jadi kelingkingnya itu ditekuk kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi ditekuknya itu bukan tekuk mereket gini ya, tapi biasa aja, santuy. Nah, kayak gini ya. Kita ulangi lagi. Kita lilitkan benangnya ke kelingking 1 kali aja dari atas. 1. Kemudian kita selang-seling ke setiap jarinya ya. Kita mulai ke jari manis. Kemudian
jari tengah dan telunjuk. Lalu putar. Kemudian benangnya taruh di jari tengah ya, di atas jari tengah seperti ini dan diapit oleh ibu jari. Kemudian untuk benang yang di area kelingking kita apit. Nah, kayak gini ya. Ingat ya, diapitnya itu tidak merekat tapi santuy aja ya, seukur nahan ya. Hanya untuk menahan saja dan mengontrol. Oke. Ini bisa ditarik ya, tuh. Tuh. Ya. Sama bisa ditarik. Kayak gini. Oke. Kita ulangi lagi. Kita taruh benang, kemudian lilitkan ke kelingking 1 kali. Kemudian kita selang-seling ke jari lain. Oke, putar ke telunjuk dan taruh di atas jari tengah. Dan diapit oleh ibu jari seperti ini. Dan untuk yang di bawah di kelingking kita tekuk jarinya. Ya. Nah, kayak gini ya. Ini adalah penampakan teknik yang ketiga. Oke. Tuh. Ingat ya, jadi si benangnya itu jangan terlalu longgar nih, longgar. Ataupun jangan terlalu keset ya. Kalau keset berarti ini si kelingking megangnya itu terlalu erat. Tuh, susah. Ya, jadi standar aja ya. Terkontrol, oke? Nah, kalau dipraktekkan tuh seperti ini, perhatikan saja. Tuh. Ya, jadi kalau misalkan dirajut gini, perlahan-lahan si benangnya itu maju ya. Jadi majunya itu dia standar, terkontrol gitu, nggak terlalu longgar ataupun nggak terlalu seret ya. Nah, lancar gitu, enakeun lah ya. Sama ya, si apa ini teh namanya, si telunjuk itu dia tegak ya, tegak miring kayak gini, jadi nggak letoy. Nih, kalau letoy itu susah nanti dirajutnya tuh, lepas terus. Jadi harus tegak ya, karena kita butuh si ini tuh manteng ya, si benang ini tuh manteng, tidak letoy. Oke, tuh kayak gini. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia guys, cara-cara memegang benang ya. Kalian bisa pilih mana teknik mana yang cocok buat kalian, yang nyaman buat kalian. Yang mau pilih satu atau ketiganya, boleh-boleh aja, yang penting nyaman buat kalian ya. Kalau misalkan ketiga teknik tadi itu nggak ada yang cocok buat kalian, kalian bisa cari referensi lain ya. Kalian bisa searching tuh di internet ya, kalian cari cara memegang benang untuk pemula. Nanti bakal banyak tuh ngaburudul ya, referensi-referensi buat para pemula. Kalian bisa cari yang cocok dengan style kalian atau kenyamanan kalian. Oke? Sampai sini dulu guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, nggak di skip-skip. Terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa ya, buat teman-teman yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe-nya. Sekalian lonceng notifikasinya diaktifin supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari HH Craft. Oke, sampai sini dulu. Semoga hari kalian menyenangkan.